Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan belajar seperti biasanya. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, coba periksa dulu kebersihannya. Apakah di sekeliling kalian sudah bersih? Sudah, alhamdulillah ya. Tadi petugas tiket sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Kita ucapkan terima kasih kepada petugas tiket. Kemudian, selain kebersihan, coba kalian periksa dulu apakah pakaian kalian sudah rapi atau belum? Sudah. Alhamdulillah sudah rapi juga, semuanya seragam ya. Nah, untuk memulai kegiatan belajar kita hari ini, seperti biasa kita akan melakukan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Kak Asbi untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Kegiatan berdoa sudah kita laksanakan. Semoga dengan diawali berdoa barusan kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Kalian juga mampu memahami materi pelajaran dengan baik. Amin. Amin. Kemudian coba lihat kembali apakah teman kalian ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Karel. Ada informasi kenapa Karel tidak hadir? Sakit. Oh, sedang sakit ya. Semoga Karel cepat sembuh sehingga dapat hadir di tengah-tengah kita ya untuk melaksanakan kegiatan belajar seperti biasanya. Coba kalian buka buku pelajarannya. Coba buka. Untuk memperdalam rasa nasionalisme kita, mari awali kegiatan belajar ini dengan menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan yang mau memimpin maju ke depan. Akan menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila, boleh. Silakan. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Supaya kegiatan belajar kita yang lebih semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat.
tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Iya, bagus. Berarti kalian sudah konsentrasi penuh untuk melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Untuk kegiatan kita pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya itu adalah menguraikan konsep dasar berpikir komputasional. Di mana berpikir komputasional itu ada 4 jenis. Yang pertama yaitu dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Dan yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Nah, itu yang akan kita pelajari pada kegiatan hari ini. Kemudian selain dari menguraikan konsep dasar berpikir komputasional, kita juga akan mempelajari atau mencari contoh penerapan berpikir komputasional tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah. Nah, alat tulisnya sudah siap? Sudah. Oke. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak mempunyai bahan untuk kita belajar untuk mempermudah kalian memahami materi pelajaran hari ini, yaitu pertama, nanti di sini setiap kelompok akan memperoleh 1 buah buku bacaan seperti ini. Judulnya itu adalah Bersinar Desaku. Nah, setiap kelompok akan memperoleh seperti ini. Kemudian ada LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya seperti ini. Nanti Bapak akan bagikan kepada masing-masing kelompok. Kalian pasti bertanya, barusan kan kita akan mempelajari apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah. Berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis. Berarti ketika ada masalah, kita akan berusaha berpikir secara logis, sistematis, berurutan, ya, sehingga masalah itu dapat dipecahkan, dapat dicari solusinya dengan lebih mudah dan lebih cepat, ya. Kemudian tadi cara atau langkah-langkah berpikir komputasional itu adalah yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misal ada kelas yang berantakan, banyak sampahnya, kemudian bangkunya juga tidak beres, misalnya tidak rapi. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan langsung mengepel kelas? Tidak, pasti secara berurutan lebih dahulu. Kemungkinan besar kalian akan membersihkan, menyapu lantainya dulu. Kemudian setelah menyapu lantainya setelah bersih, baru mejanya dirapikan sesuai dengan tempatnya. Kemudian apalagi? Setelah mejanya rapi, kemungkinan kalian juga akan mengepel lantainya, atau boleh mengepel lantainya terlebih dahulu baru merapikan meja. Nah, gitu. Jadi yang pertama itu adalah dekomposisi tadi, ya. Apa itu dekomposisi? Memecah bagian yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga mudah untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, di dalam buku yang telah kalian terima tadi ada
3 orang anak yang menemui masalah di dalam kehidupannya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kalian akan mencarikan solusi apa yang terbaik untuk masalah mereka yang mereka hadapi ini. Nah, masalahnya ada di dalam buku dan kita akan pecahkan bersama-sama untuk masalah tersebut. Solusinya apa yang terbaik? Silakan kalian buka bukunya di halaman 2, 3, 4, dan 5. Silakan nih kalian baca terlebih dahulu. Silakan baca bersama. Dari halaman 3 ya. Dari halaman 2, dari halaman 3. Kalau sudah, silakan buka halaman berikutnya. Sudah dibaca semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, buka buku catatan kalian. Silahkan kalian isi pertanyaan yang ada di LKPD 1 ini di buku catatan kalian jawabannya ya. Bisa? Bisa. Nanti kalian akan bacakan jawabannya. Silahkan diskusi dengan kelompok. Ayo diskusi. Silakan diisi. Ya. Ayo diskusi. Langsung jawabannya ya. Malam hari ketika sedang apa? Ketika sedang ya. Ya, kemudian bagus. Oke, silahkan kalian diskusi dengan kelompok kalian untuk menyelesaikan KPD ke-1 ini. Baik, semuanya sudah selesai mengerjakan tugasnya? Alhamdulillah. Kalau sudah selesai melaksanakan tugasnya, tiba saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan barusan. Nah, silakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, beri semangat terlebih dahulu. Beri tepuk semangat. Oke. Agar lebih semangat tampil ke depan, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Semua anggotanya. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Ya. Siapa nama 3 anak yang tinggal di desa Lentera? Surya, Bayu, Citra. Ya, kemudian Di mana ketiga sahabat tersebut tinggal? Di desa Lentera. Apa permasalahan yang terjadi saat Surya, Bayu, dan Citra kerja kelompok? Saat tidak ada listrik dan kesulitan membaca. Kapan mereka mendapatkan ide tentang energi? Pada malam hari saat tidak ada listrik. Mengapa mereka kesulitan melihat saat kerja kelompok? Karena tidak ada listrik. Bagaimana pendapat kamu tentang kondisi desa Lentera? Kekurangan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo kita melanjut ke kelompok 2. Lanjutkan ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Di mana ketiga sahabat tersebut tinggal di desa Lentera. Kapan mereka mendapatkan ide tentang energi? Pada malam hari ketika sedang bekerja kelompok. Siapa nama 3 anak yang tinggal di desa Lentera? Surya, Bayu, dan Citra. Mengapa mereka kesulitan melihat saat kerja kelompok? Tidak ada cahaya sehingga kesulitan membaca. Bagaimana pendapat kamu tentang kondisi desa Lentera? Tidak ada cahaya. Apa permasalahan yang terjadi saat Surya, Bayu, dan Citra kerja kelompok? Mati lampu. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah, setelah tadi seluruh kelompok maju ke depan, pada intinya adalah kalian sudah dapat memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Berarti apa maknanya? Kalian itu sudah dapat berpikir secara komputasional untuk langkah dekomposisi. Ya, jadi dekomposisi itu adalah memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga kalian itu menjadi lebih mudah dalam memecahkan masalahnya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu pengenalan pola, ya, atau mengenal pola. Biasanya kan ada pola yang sama seperti yang kita lakukan setiap hari. Contoh, ketika bangun pagi kita apa dulu? Ya, contohnya ada yang langsung mandi, kemudian beribadah, sarapan, kemudian berangkat ke sekolah, kemudian ya belajar di sekolah, pulang dari sekolah, kemudian ada yang mengaji sore ya, kemudian ada yang mengaji malam juga, baru tidur. Nah, langkah-langkah seperti itu biasa kita lakukan setiap hari. Jadi kalau kita lakukan setiap hari, kita terbiasa menjadi kebiasaan. Nah, langkah berpikir komputasional yang kedua yaitu mengenal pola. Nah, untuk melatih kalian agar lebih memahami tentang pengenalan pola, mari kita buka buku yang telah kalian terima tadi sesuai dengan penugasannya. Misalnya ini untuk kelompok 1 mengkaji tentang siapa? Tentang Edo. Kelompok 2 Bayu. Kelompok 3 Citra. Dan kelompok 4 kembali ke Edo lagi, ya. Nah, setelah kalian nanti melihat, membaca, di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk masing-masing ceritanya.
Silakan membaca terlebih dahulu. Setelah membaca nanti mengerjakan LKPD yang kedua. Ya, siap? Oke, agar lebih semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Oke, silakan membaca terlebih dahulu. Sudah selesai membacanya? Sudah. Kalau sudah selesai membaca, di sana ada beberapa pertanyaan tentang bacaan yang telah kalian baca. Coba pertanyaan yang pertama untuk Surya terlebih dahulu. Boleh dijawab oleh seluruhnya ya. Kemana Surya pergi di pagi hari? Bukit Hijau. Mengapa Surya memilih tempat tersebut untuk dikunjungi? Karena bukit Ya. itu bagus untuk mencari ide sumber energi matahari. Ya, karena tempat itu bagus untuk mencari ide ya sumber energi matahari, di mana bukit tersebut hampir sepanjang siang hari itu menerima sinar matahari. Jadi dapat digunakan untuk energi alternatif sebagai penghasil listrik ya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, apa sumber energi yang dimanfaatkan oleh Surya dalam cerita tersebut? Energi matahari ya. Kemudian apa saja alat dan bahan yang dimanfaatkan oleh Surya? Kalkulator bekas, kemudian ya. Ya. Dengan alat-alat tersebut Surya akan membuat apa? Ya, membuat listrik ya. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan mempraktikkan apa yang dilaksanakan oleh Surya untuk menyinari malam hari yang gelap ya, karena di Desa Lentera itu tidak ada listrik ya. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang ide Surya? Sangat bagus ya, sangat kreatif. Surya melihat adanya energi alternatif yang dapat digunakan sebagai penghasil listrik. Kemudian untuk bagian yang kedua atau cerita yang kedua, yaitu ceritanya Bayu. Kemana Bayu pergi di pagi hari itu? Di ladang terbuka di belakang rumahnya. Di ladang terbuka di belakang rumahnya. Betul. Kemudian mengapa Bayu memilih tempat tersebut untuk dikunjungi? Mencoba menebak arah angin. Karena biasanya di belakang rumahnya itu anginnya selalu kencang. Jadi bisa digunakan sebagai energi alternatif juga untuk menghasilkan listrik. Kemudian apa sumber energi yang dimanfaatkan oleh Bayu dalam cerita itu? Energi angin. Iya, betul. Mengapa Bayu melempar tanah secara perlahan ke udara? Memperhatikan kemana butir-butir tertiup. Iya, Bayu itu ingin menebak dari mana arah angin datang dengan melemparkan tanah ke atas, maka akan nampak kemana butiran-butiran tanah tersebut tertiup angin. Dia dapat menebak, oh dari sana datangnya angin. Kemudian apa saja alat dan bahan yang dimanfaatkan oleh Bayu? Botol bekas. Botol bekas. Ya. Mobil bekas. Ya. Kecil dan tiang lampu. Apa yang akan digunakan, apa yang akan dibuat oleh Bayu? Kincir angin yang menghasilkan listrik. Oke. Kemudian kesimpulan dari yang dilakukan oleh siapa tadi? Bayu, kemudian Surya dan Citra. Apakah ketiganya menggunakan peralatan yang sama atau tidak? Tidak. Tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menghasilkan energi listrik ya.
ketiga anak tersebut tidak menggunakan, agar pemahaman kalian tentang energi lebih paham, lebih mendalam, Bapak mempunyai satu buah tayangan video, ya. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang energi. Ayo kita kenali berbagai sumber energi yang bisa kita gunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari. Siap, yuk kita mulai. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Misalnya, menyalakan lampu, menghidupkan kipas, atau memasak air. Tanpa energi, banyak hal tidak bisa kita lakukan. Sumber energi konvensional dulu dan bahkan sampai sekarang, manusia banyak menggunakan sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Energi ini sudah digunakan sejak lama, tapi ternyata ada masalah besar. Energi fosil bisa menyebabkan polusi udara, memperparah pemanasan global, dan yang paling parah, jumlahnya makin menipis dan bisa habis. Kenapa kita butuh energi alternatif? Karena energi fosil punya banyak dampak buruk. Sekarang kita beralih ke energi alternatif. Energi alternatif itu bersih, tidak mencemari lingkungan, dan tidak akan habis. Wah, luar biasa ya. Energi matahari. Salah satu energi alternatif adalah energi matahari. Matahari bersinar setiap hari, dan kita bisa mengubah cahayanya menjadi listrik dengan panel surya. Energi ini gratis dan tidak pernah habis. Cocok sekali untuk daerah yang panas dan cerah. Energi angin. Kalau angin bertiup, kita juga bisa memanfaatkannya. Angin bisa memutar baling-baling besar yang disebut turbin angin. Turbin ini akan menghasilkan listrik. Energi angin cocok digunakan di tempat yang sering berangin. Energi air. Air yang mengalir deras, seperti di sungai atau bendungan, bisa memutar turbin air. Ini disebut pembangkit listrik tenaga air, PLTA. PLTA bisa menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan stabil. Keren, ya. Perbandingan sumber energi. Ayo kita bandingkan. Silakan baca tabel di atas untuk membandingkan antara sumber energi satu dengan lainnya. Wah, keren ya. Ayo, kita diskusi bersama. Bayangkan kamu tinggal di sebuah desa yang belum memiliki listrik. Coba pikirkan, apakah di sana banyak sinar matahari? Apakah anginnya cukup kencang? Apakah ada sungai yang deras? Pilihlah sumber energi yang paling cocok untuk digunakan di desa itu. Kesimpulan, energi fosil sudah mulai ditinggalkan karena dampaknya yang buruk bagi bumi. Energi alternatif seperti matahari, angin, dan air adalah solusi masa depan. Yuk, kita mulai menghemat energi dan menggunakan energi yang ramah lingkungan. Nah, itulah tayangan video yang telah kalian saksikan tadi tentang sumber-sumber energi. Coba apabila kita lihat di lingkungan kita, sumber energi alternatif yang mana yang cocok untuk daerah kita? Apakah angin, apakah air, atau apakah sinar matahari? Sinar matahari bisa ya, cocok di lingkungan kita. Kenapa? Karena sepanjang tahun lingkungan kita, tempat tinggal kita itu selalu disinari oleh cahaya matahari. Sebenarnya energi angin juga bisa digunakan ya. Cuma yang lebih gampang mungkin untuk di daerah kita adalah energi cahaya matahari. Oke, berarti kalian sudah dapat memilih ya, mana energi yang paling cocok di daerah kita, mana sumber energi yang sekiranya tidak cocok di daerah kita. Artinya kalian itu sudah dapat berpikir tentang pengenalan pola. Ya, karena pola di daerah kita itu lebih cenderung banyak sinar matahari, sehingga sangat cocok untuk digunakan. Kita buat kesimpulan. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional?
Berpikir komputasional itu adalah cara memecahkan masalah menggunakan logika seperti cara komputer bekerja. Ini bukan tentang seorang programmer, melainkan tentang cara berpikir sistematis dan logis. Jadi kata kuncinya adalah berpikir sistematis dan logis untuk menyelesaikan sebuah masalah atau persoalan. Nah, bagaimana pemahaman kalian terhadap materi pelajaran hari ini? Apakah cukup baik? Baik. Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan kegiatan belajar hari ini? Apakah senang atau sedih? Senang. Bagian mana yang paling kalian sukai? Semuanya? Oleh semuanya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan doa seperti biasanya. Silakan Hasbi pimpin berdoa terlebih dahulu. Sudah belajar